Jajanan sekolahan yang legend banget dari zaman aku sekolah nih dan terus eksis sampai sekarang. Yuk temenin aku bikin jajanan ini untuk anak-anak. Ceritanya aku tuh sedang banyak stok pisang mas di rumah. Kemarin dikasih ibu. Nah ini kita kupasin dulu pisangnya. Oh ya aku nggak tahu ya ini bahasa Indonesianya apa. Pisang mas itu untuk sebutan di daerahku. Aku di Bengkulu ya. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Nah, pisangnya itu kecil-kecil, dia lembut banget, kurang enak ya kalau misalnya untuk digoreng. Tapi kalau dijadiin es kulkul enak nih kayaknya. Kita kupas lumayan banyak, cukup lah ya untuk 2 orang anakku. Terus kita bekukan dulu nih di freezer. Sebenarnya tanpa dibikin tutorialnya aku yakin teman-teman bisa nih buatnya. Cuman temenin aja ya. Di sini aku sangrai sedikit kacang tanah kupas untuk campuran si coklat supaya rasanya lebih mantep. Nah kalau udah kayak gini kita sisihin dulu, tunggu agak dingin ya. Kita siapin coklat batangnya secukupnya. Aku pakai mungkin sekitaran 250 gram ini. Terus kita masukkan ke wadah tahan panas. Lanjut setelah dimasukkan semua kita naikkan ke atas kompor. Sebenarnya itu apinya udah mati ya. Tinggal kita letakkan aja nih di atas air yang udah kita panaskan sebelumnya. Di tim istilahnya. Nah kalau udah meleleh kayak gini nih, udah mulai meleleh kan, aku campurin kayak itu. Terus kita tambahkan deh kacang tanah sangrainya. Sudah tercampur rata, kita sisihin dulu ya. Oh ya, karena ini agak sedikit kental, jadi aku tambahin sedikit minyak goreng. Sebenarnya kalau misalnya suka dengan yang kental gitu bisa sih, nggak usah ditambahin minyak goreng. Cuma dia agak ngegumpal biasanya. Di sini lelehan coklatnya aku masukin ke dalam gelas supaya lebih mudah nanti masukin si pisang. Karena kan kita bikinnya nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya bikinnya banyak, ya enak, misalnya bisa masukin ke dalam mangkuk aja. Tuh agak ada sisaan dikit, nggak apa-apa. Nah ini pisangnya yang sudah beku, karena ini aku bekuin dari kemarin nih. Tinggal kita celupin. Wah, tunggu sebentar aja. Nggak usah diletakkan ke piring atau wadah lain dulu ya, supaya nanti bentuknya tetap oke nih kalau misalnya kita putar-putar. Tuh, keren sekali. Bisa dijual juga loh ini, kalau di tempatku laku keras nih, harganya kitaran Rp2.000. Wah, menarik sekali ya, padahal bikin itu gampang banget. Makasih udah nemenin bikin es kulkul hari ini. Selamat mencoba di rumah. Menul-menul dan nyoklat banget bun. Kita siapkan 2 bungkus coklatos coklat. Ini kita pakai supaya nanti rasanya itu benar-benar nyoklat kayak pakai coklat asli gitu ya. Terus tambahkan pasta coklat secukupnya, karena kalau nggak dikasih pasta coklat warnanya itu kurang menarik, kurang nyoklat warnanya. Vanili secukupnya. Oke, segitu aja aku kira-kirain aja ya. Terus garam secukupnya, boleh skip karena sebenarnya udah ada rasa gurih dari margarin. Dan air panas dikit aja, cuma sekedar untuk melarutkan si coklatos tadi. Oke, kita aduk sampai rata. Kalau udah tercampur rata kayak ini, udah larut, kita sisihkan dulu. Masukkan 3 butir telur, 10 sendok makan gula. Di sini gulanya aku pakai 10 sendok makan aja karena tadi kan sudah ada rasa manis dari coklatosnya. Oke, ini 1 sendok teh SP. Kemudian setelah semua bahan ini masuk, kita mixer sampai kental berjejak ya. Lanjut kita masukkan 15 sendok makan terigu. Kalau di takar timbangan sekitar 150 gram terigu. Kemudian 150 ml margarin yang sudah kita cairkan. Dan kita masukkan larutan coklat yang sudah kita buat sebelumnya.
Kita mixer sebentar aja, cuma cukup sampai dia merata. Kalau udah merata kayak gini, kita matikan mixer dan kita aduk balik sebentar. Baru kita masukin ke cetakan. Oke, ini udah kayaknya kita masukin cetakan. Cetakannya udah aku olesin dengan margarin sisa dari teflon tadi ya. Atau bisa diolesin dengan minyak goreng atau margarin dioles dengan si terigu dikit. Udah, ini kita kukus kurang lebih 30 menit. Oh ya, kukusannya tadi udah aku panasin sebelumnya. Jadi ini kondisi kukusan udah dalam keadaan panas ya. Kita kukus 30 menit. Ini kayaknya kukusanku kurang tinggi, jadi dia tuh udah mentok ditutup kukusan, nggak bisa ngembang lagi, harusnya bisa lebih ngembang lagi ya. Oke, tapi ini udah 30 menit, kita angkat deh. Dia udah nggak bisa ngembang lagi, udah batasnya lah di sana. Semoga nggak sobek. Wah, ini dia. Udah agak dingin, kita pindahkan dulu ke wadah. Kita hias dulu bolunya, kita kasih topping kesukaan. Di sini aku pakai selai coklat, yang di atasnya aku kasih taburan kacang tanah goreng. Nah, ini dia bun, hasil kreasi kita hari ini. Bolu coklat yang nyoklat menul-menul dan cantik banget. Oke, kita coba potong ya. Mantep banget nih, kerasa tuh lembut banget waktu kita motongnya. Ini dia bun, hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih ya sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang. Yuk kita bikin cemilan enak dan mudah dibikin lagi. Ini cocok banget loh untuk stok cemilan di rumah dan ide usaha di bulan Ramadan nanti. Pertama kita siapin dulu nih 200 gram kacang tanah. Aku pakai kacang tanah kupas yang ukuran sedang. Kita sangrai sampai dia mateng ya. Jangan lupa disangrai terus supaya nggak gosong, itu yang aku ada gosongnya dikit tuh. Terus kita cincang-cincang, boleh pakai cincang pakai chopper, pakai blender gitu ya, terserah. Aku pakai manual pakai pisau kayak gini. Kira-kira hasilnya kayak gini ya, agak kasar gitu, nggak usah halus, karena cantiknya justru kayak gini nanti. Kemudian kita siapkan 1 butir telur, 5 sendok makan gula halus. Boleh pakai gula pasir biasa sebenarnya, cuman lebih mudah prosesnya kalau pakai gula halus gini. Dan nih kemudian ini kita kocok sampai semuanya tercampur rata.
dan agak sedikit berbuih gitu ya, bukan yang mengembang tapi sedikit berbuih aja. Intinya sampai semua bahan larut. Ini udah. Kemudian kita masukin vanili secukupnya supaya nggak amis karena kita pakai telur di sini kan. Kemudian 1 bungkus coklat bubuk, ini kemasan 25 gram. Udah masuk semua bahan, kita aduk sampai rata. Tuh, udah nih. Sebenarnya kalau mau mudah, ini bisa disaring dulu tadi ya coklatnya. Udah jadinya agak kental kayak gini. Terus kita masukin coklat, maksudnya kacang yang sudah kita sangrai dan cincang tadi ya. Aduk sampai tercampur rata. Sebenarnya bisa pakai balon wax, cuman aku pakai sendok aja. Nah ini udah kira-kira gini penampakannya. Kemudian kita siapin loyang yang udah dialasin pakai baking paper supaya nggak nempel nanti karena dia agak lengket ini. Terus kita bentuk-bentuk. Boleh pakai ukuran 1 sendok atau setengah sendok. Di sini aku pakai 1 sendok. Kalau misalnya mau lebih cepat matang pakai setengah sendok aja ya ukurannya. Udah nih, kita oven dulu kitaran 25 menit. Jadi yang pertama ini kita bikin versi lembut dan garingnya ya. Udah 25 menit, ini hasilnya. Kita coba ambil satu. Sebenarnya aku udah coba tadi satu tuh. Tuh, kita ambil satu dulu. Kelihatan ini mirip brownies, dia tuh lembut cuman dapat crunchy dari si kacang. Tuh, kelihatan kan? Ini enak banget loh. Suka banget deh. Kemudian ini bisa kita lepasin semua kalau udah dingin kan, dan kita simpan dalam toples. Oke, ini dia hasilnya. Lanjut bagian kedua, kita panggang yang ini kurang lebih 45 menit. Nah, yang 45 menit ini lebih crunchy. Tuh, penampakannya kelihatan ini agak lebih itu dia, lebih crunchy gitu ya. Kita cobain, bismillah. Enak banget, aku lebih suka yang versi crunchy kayak gini ya dibanding yang tadi. Wah, keren kan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah mampir. Sehat selalu. Kak, tolong bikinin resep cookies yang enak, mudah dibikin, dan murah dong. Nah, jadi kemarin ada yang kirim pesan ke inbox, dia minta bikinin resep untuk acara tahun baru yang enak, murah, tapi mudah juga dibikin. Yuk, kita bikin sama-sama, ini dijamin rasanya itu enak, renyah, dan mudah dibuat. Pertama kita sangrai dulu 250 gram kacang tanah kupas. Pastikan kacang tanahnya udah dikupas ya, karena beda nanti kalau misalnya dia beserta kulit-kulitnya agak kurang cocok gitu ya untuk cemilan ini. Kalau misalnya udah kecoklatan kayak itu tadi bisa disisihin dulu. Terus kita siapin nih 250 gram coklat batang. Kita lelehkan coklatnya, jadi intinya perbandingan antara coklat dan kacang itu adalah 1:1. Boleh sih coklatnya banyakan atau kacangnya banyakan, cuman menurutku paling pas ini perbandingan 1:1. Coklat dilelehkan dengan cara ditim seperti biasa. Tuh, kalau udah cair kayak gini, kita biarin dulu ya, biarin dia di atas air itu supaya tetap hangat dan tetap cair dia. Kita masuk lagi ke kacang. Nah, kacangnya ini kita halusin. Bukan halusin ya, dicincang-cincang. Atau kalau misalnya mau cepat sebenarnya nggak pakai pisau kayak gini, bisa pakai blender atau chopper gitu. Intinya bentuknya kayak gini ya. Oke, kita masukin kacang yang udah kita cincang-cincang tadi ke dalam coklat yang sudah kita lelehkan. Aduk sampai rata, pastikan prosesnya cepat karena nanti kalau misalnya lama coklatnya bisa sudah membeku dan nggak bisa diadon lagi deh. Terus kita siapin wadahnya, wadah kayak gini ya. Kita ambil secukupnya dan masukkan ke dalam wadah. Sebenarnya bisa langsung dicetak, nggak pakai wadah kayak gini. Misalnya siapin loyang gitu kan. Nah, terus kita pipih-pipihkan gitu. Tapi kalau di sini kita pakai plastik pakai bungkus ini ya. Oke, ini pastikan bentuknya bulat sempurna supaya cantik. Kayak gini, kita biarin dulu. Terus supaya lebih cantik kita bisa kasih sprinkle. Sebenarnya kalau nggak dikasih sprinkle juga nggak apa-apa. Cuma supaya lebih cantik kita kasih aja ya. Sprinkle juga kan harganya lumayan murah. Sebanyak itu tadi harganya Rp5.000. Kita kasih dikit-dikit aja nih di atas coklat kita. Harus cepat-cepat juga karena ini proses membeku si coklat itu lumayan cepat.
Ini udah jadi, coklatnya udah beku dan siap disajikan. Kita cobain ya. Tuh, kelihatan kan? Ini cantik banget. Semua orang pasti suka deh. Bikinnya juga gampang. Bisa dibilang ini cuma 2 bahan loh. Rasanya mantep banget. Ini juga bisa jadi ide usaha nanti untuk dijual di bulan Ramadan. Supaya lebih cantik bisa kita tata di dalam toples. Oke, sekian resep hari ini. Terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemilan enak 2 bahan aja, Besti. Kita siapin dulu nih kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya kita lepas-lepasin dulu ya, karena tadi agak nempel gitu. Terus kulit pangsitnya kita gulung-gulung kayak gini. Tuh, gulung-gulung kayak gitu aja. Tapi ini bagian ujungnya kita rekatin dulu ya. Tuh. Kalau enggak kan bakal kelepas nanti waktu digoreng. Kita rekatin dulu pakai campuran terigu dan air. Udah nih, lakukan proses semuanya sampai selesai. Ini udah siap dan kita goreng. Nah, ini gorengnya penting nih. Pakai api yang cenderung kecil aja ya, supaya nggak mentah di bagian tengahnya itu. Karena kan agak tebal. Bagusan sebenarnya kalau misalnya kulit pangsitnya agak lebih kecil lagi ya, jadi gulungannya nggak terlalu tebal gitu. Ini udah mateng nih. Kita tirisin, terus kita siapin coklat batang. Aku pakai setengah coklat batang aja ini. Ini berapa ya? Sekitaran 125 gram deh. Pokoknya coklat batangnya secukupnya. Tadi kan kulit pangsitnya juga gak pakai takaran kan. Terus ini kita lelehin, kita tim seperti biasa. Oke, udah, tinggal kita campurin deh kulit pangsitnya ke coklat yang udah leleh tadi. Aduk-aduk cepat, jangan sampai ntar si coklat udah beku duluan ya. Nah ini udah, terus di bawah udah aku siapin itu kertas roti. Nah kita susunin kayak gini, tunggu sampai mengering kan. Nah sebelum dia mengering kita kasih topping dulu deh supaya cantik. Kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa, cuma pakai topping itu lebih cantik. Aku pakai sprinkle. Udah dikasih sprinkle sedikit-sedikit, ini udah kering. Tuh kelihatan cantik kan ya. Itu tuh renyah banget ya, manis gurih, karena di bagian bawahnya itu kan di dalamnya itu kan ada kulit pangsit ya. Tuh kelihatan gak sih? Nggak kelihatan, nggak apa-apa lah ya, pokoknya kayak gitu deh si dalamnya. Oke, selama mencoba di rumah ini tuh coklat cocok banget loh untuk jadi cemilan, stok cemilan di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang datang kan bisa langsung keluarin. Tuh bisa kita masukin ke toples ya. Bisa juga jadi ide kue lebaran nanti, atau bisa dijual nih. Makasih sudah mampir. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.